kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Razia kendaraan di Jalan Mandala Merauke membuat sejumlah pengendara panik. Puluhan umat Hindu Merauke merayakan Hari Raya Galungan dengan hikmat dan khusyuk. Polisi musnahkan 14 kg ganja yang disita dari warga Papua Nugini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menetapkan kuota haji reguler untuk tahun 2026 sebanyak 933 jamaah. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1.076 jamaah. Kepala Bidang Haji dan Binmas Islam Kanwil Kemenak Papua, Musa Narwawan, menjelaskan kuota tersebut terdiri dari 878 jamaah haji reguler, 47 jamaah lansia, 3 orang dari kelompok bimbingan ibadah haji, serta 5 petugas haji daerah. Turunnya jumlah kuota disebabkan penerapan sistem pembagian baru yang mengacu pada daftar tunggu, serta jumlah penduduk muslim di masing-masing daerah. Jadi tahun ini sesuai dengan rumus ini, maka waiting list di seluruh provinsi itu menunggunya 26 tahun. 26 tahun. Dari Sabang sampai Merauke itu 26 tahun. Kita di Papua tahun ini mendapat 933. Nah, ini untuk memberikan keadilan ke calon jemaah haji yang lain. Contohnya, si A mendaftar di tahun 2011 atau 2012, dia berangkat dengan si B yang mendaftar di 2015. Itu kan tidak adil. Itu bedanya berapa tahun. Nah, justru itu dipakailah rumus ini untuk memberikan keadilan tadi. Jadi siapa yang cepat mendaftar, itulah yang akan berangkat duluan. Untuk rumus yang sekarang kita pakai. Musa Narwawan menambahkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ditetapkan sebesar 54 juta rupiah. Angka ini turun 2 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Pihaknya juga mengimbau para calon jamaah untuk menjaga kesehatan dan kondisi fisik sejak dini agar pelaksanaan ibadah di Tanah Suci dapat berjalan maksimal. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menjelang perayaan Natal, Tahun Baru, dan masa libur panjang, SPBU di Kabupaten Merauke mulai meningkatkan kesiapan operasional. Ketersediaan bahan bakar minyak dan kesiapan petugas menjadi fokus utama dalam upaya memberikan layanan maksimal. Pengelola SPBU Ahmad Yani Alberto mengatakan pihaknya secara rutin melakukan penambahan persiapan setiap tahun, terutama mendekati momen besar seperti Natal dan Tahun Baru. Pasokan BBM dari Pertamina selalu dikoordinasikan, termasuk adanya penambahan stok untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat. Kesiapan dari SPBU ya paling tidak mungkin ada penambahan kuota untuk menjelang hari raya. Biasanya berapa penambahannya itu Pak Albert? Nah, kalau untuk sekarang kita belum tahu, nanti pasti ada rencananya untuk kedepannya untuk persiapan untuk hari raya. Nah, kalau kita lihat dari situasinya, kalau macam untuk orang mudik atau kendaraan yang untuk mudik ramai, berarti ada penambahan mungkin yang dari 10 mungkin jadi 20. 20 ya. Nah, kalau untuk penambahan waktu selama ini ya kita belum pastikan, kita sesuaikan dengan waktu yang seperti biasa kita jual. Petugas di SPBU juga telah dipersiapkan agar siaga memberikan layanan, khususnya pada jam-jam padat dan hari-hari puncak libur Natal. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Polairut Polda Papua gencar memberantas peredaran narkoba. Polda Papua memusnahkan barang bukti ganja seberat 14 kg lebih di dermaga Polairut Polda Papua. Pemusnahan barang bukti ini juga disaksikan 6 orang tersangka pemilik barang terlarang tersebut.
Pemusnahan ini dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang tentang narkotika. Tujuannya untuk memastikan barang bukti benar-benar musnah dan tidak disalahgunakan. Telah melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 14,7 kg milik 6 tersangka yang telah diproses hukum dengan menghadirkan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum dari para tersangka. Tentunya maksud dari kegiatan tersebut, pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian daerah Papua untuk memberantas peredaran narkotika di wilayah Polda Papua dan sekaligus sebagai upaya sehingga barang bukti tidak disalahgunakan. Seluruh barang bukti ganja tersebut dibakar dan disaksikan perwakilan jaksa serta penasihat hukum tersangka. Setelah seluruh proses pemusnahan selesai, ke-6 tersangka langsung digiring ke sel tahanan Polda Papua untuk menjalani proses hukum di pengadilan. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Grafila Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.